Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa Arisawati, NIM 32424012, bersama rekan saya Husn Fatimah, NIM 32423044. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait Ahlussunnah wal Jamaah pada masa dinasti Abbasiyah dengan dosen pengampu Ibu Ifti Rohatul Adimah MPT. Langsung saja, yang pertama dari segi sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah oleh Abul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertamanya. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yakni pada 5 abad dimulai dari 132 Hijriah hingga 750 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Secara garis besar, dinasti Abbasiyah didirikan atau sebagai hasil dari gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah, yakni oleh sekelompok Syiah yang meyakini bahwa hanya keturunan Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah. Setelah Ibrahim bin Muhammad dibunuh oleh Bani Umayyah, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abul Abbas. Ia berhasil mengalahkan Khalifah terakhir Bani Umayyah, yakni Manwar bin Muhammad, dan pada akhirnya mendirikan dinasti Abbasiyah pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 132 Hijriah. Selanjutnya adalah masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Di sini kami sudah mengkelompokkannya menjadi 5 masa berdasarkan referensi yang sudah kami dapatkan. Yang pertama, periode pertama disebut sebagai masa pengaruh Persia pertama, yakni dalam tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Periode kedua disebut sebagai Turki pertama pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ketiga disebut sebagai Persia kedua, yakni mulai dari tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Periode keempat disebut sebagai Turki kedua, mulai dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Dan yang terakhir adalah periode kelima, yakni periode Baghdad sekitar tahun 590 Hijriah sampai 666 Hijriah. Selanjutnya kita memasuki masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang pertama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah merupakan masa pencapaian ilmu pengetahuan dan budaya yang besar di dunia Islam. Para ulama dinasti Abbasiyah menyusun sejumlah karya yang kemudian menjadi ensiklopedia yang bernama Dairatul Ma'rifat. Yang kedua, ada dari sisi asimilasi dan akulturasi masyarakat, seperti berkembangnya bidang sosial dan budaya, yakni seni, musik, linguistik, dan seni arsitektur, yang dimana ini sangat berperan dalam pembangunan kota dan istana pada masa itu. Nah, pada masa ini juga lahir beberapa penulis atau tokoh budaya terkemuka seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, dan lain-lain. Yang ketiga, dari segi politik dan militer, yakni Diwanul Jundi yang didirikan oleh pemerintah dinasti Abbasiyah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan negara seperti keamanan akan diawasi oleh Diwanul Jundi ini. Selanjutnya, tokoh Aswaja dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Bishir Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais bin Haddar.
merupakan seorang keturunan dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama akhirnya al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Dikarenakan ketidakpuasan al-Asy'ari terhadap paham Mu'tazilah, Abu Hasan al-Asy'ari tidak puas dengan paham Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal, tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Abu Mansur al-Maturidi memiliki nama lengkap Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, adalah salah seorang tokoh teologi Islam mazhab al-Sunnah wal Jamaah Khalafiyah. Dilahirkan di Maturid, sehingga beliau lebih populer dengan nama al-Maturidi. Dinisbahkan dengan tempat kelahirannya, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Beliau lahir pada tahun 248 Hijriah atau 862 Masehi dan wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Abu Mansur al-Maturidi pernah hidup dalam satu masa dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Keduanya memperjuangkan tujuan yang sama dan sama-sama berhadapan dengan Mu'tazilah. Hanya saja jika al-Asy'ari berhadapan dengan Mu'tazilah di pusatnya, yakni Basrah, ibu kota Irak, maka Abu Mansur al-Maturidi berhadapan dengan Mu'tazilah di cabangnya. Yang selanjutnya ada Imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man ibnu Tsabbit al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 699 Masehi. Ia hidup pada dua masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas Khalifah Al-Mansur. Beliau memiliki gelar Abu Hanifah yang artinya suci lurus karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abu Sulaiman. Tidak kurang dari 18 tahun lamanya setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah. 10 tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 Hijriah. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Mekah. Dia tinggal beberapa tahun lamanya di sana. Dan di tempat itu pula dia bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu an semasa hidupnya. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Selanjutnya ada Imam Malik bin Anas. Memiliki nama lengkap yakni Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Ashbahi. Beliau lahir pada tahun 711 Masehi dan juga wafat pada tahun 795 Masehi.
Dia dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdullah Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan Al-Rashid. Beliau berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh kehidupan diabadikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Hadi Harun, dan Al-Ma'mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Selanjutnya ada Imam Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Quraish Al-Muttalibi Asy'ari Al-Hijazi Al-Maliki. Beliau lahir pada tahun 767 Masehi dan juga wafat pada tahun 820 Masehi. Beliau berguru pada Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Al-Qudah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, Imam Syafi'i ini berguru pada Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Sa'id bin Abi Fudayk, dan Abdullah bin Nafi As-Sa'id. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal, yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan juga wafat pada tahun 855 Masehi. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darussalam. Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi. Putra sulungnya Abdullah bin Ahmad menyatakan bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitab Al-Musnad berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kemampuan dan kepandaian Imam Hambali mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal, semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud. Selanjutnya, keadaan Aswaja dinasti Abbasiyah. Keadaan Aswaja pada masa Abbasiyah. Yang pertama, awal Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Soffa dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentan waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya.
Kelahiran Bani Abbas erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintah Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Setelah itu ada gerakan secara rahasia-rahasia. Setelah ada gerakan secara rahasia ini lalu tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Setelah itu dihadapkan pada tantangan dari aliran seperti Mu'tazilah, lalu terjadinya mihnah atau ujian akidah oleh Imam Ahmad bin Hambal yang membela akidah Sunni. Yang kedua, pada masa keemasan Abbasiyah ini Aswaja mendominasikan pemikiran-pemikiran Islam. Setelah itu didirikan madrasah resmi. Setelah Aswaja mendominasikan pemikiran-pemikiran Islam ini lalu mendirikan banyaknya madrasah resmi. Dan Imam Ghazali menyatukan syariat, akidah, dan tasawuf. Setelah itu, pertengahan Abbasiyah, Aswaja mulai diakui oleh negara-negara. Munculnya Aswaja ini pada pertengahan Abbasiyah ini mulai diakui oleh beberapa negara. Setelah itu munculnya tokoh akidah seperti Imam Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Setelah muncul tokoh akidah seperti Imam Asy'ari dan juga Al-Maturidi, setelah itu munculnya fikih 4 mazhab yang menguatkan dan tersebar di beberapa negara. Selanjutnya akhir Abbasiyah, yakni kekhalifahan melemah, tetapi Aswaja tetap kuat dalam masyarakat. Lalu tradisi Aswaja menyebar ke wilayah lain. Contoh dari tradisi Aswaja ini seperti menyebarnya sudah ada tahlilan, yasinan, maulud tiba, ziarah kubur, seperti itu. Lalu selanjutnya masa akhir dinasti Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Mungkin bisa dikatakan komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan ini kurangnya miskomunikasi seperti itu. Lalu bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksanaan pemerintah sudah sangat rendah. Tingkat kepercayaan antara penguasa dan juga pemerintah-pemerintah yang lainnya nih sudah sangat rendah. Yang kedua ada dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Ketergantungan khalifah kepada angkatan bersenjata ini sangat tinggi karena mungkin bisa menjadikan pengawasan atau perlindungan bagi khalifah-khalifah. Lalu yang ketiga ada keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Dengan adanya keuangan negara yang sulit atau menurun ini, tentara bayaran juga sulit untuk dijadikan kekuatan negara karena mereka tidak sanggup, negara ini tidak sanggup untuk membayar tentara-tentara ini. Dan pada saat itu kekuatan militer juga menurun. Nah, karena itu penyebabnya adalah pada keuangan negara yang menurun, akibatnya kekuatan militer pun juga menurun. Dan khalifah tidak sanggup memaksa
pengiriman pajak ke Baghdad. Karena itu tadi, keuangan negara menurun. Yang keempat, perang salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang salib yang terjadi beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian Bani Abbasiyah terhadap konsentrasinya ini terpecah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Dengan adanya perang salib yang menelan banyak korban ini, konsentrasi dan perhatian Bani Abbasiyah ini terpecah belah untuk menghadapi tentara salib ini. Jadi pemerintahan Abbasiyah ini tidak bisa fokus karena juga adanya perang salib tadi, sehingga memunculkan banyak kelemahan-kelemahan. Sekian, terima kasih untuk sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kurang dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.